Kesibukan luar biasa terlihat di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta pada Jumat pagi, 24 April 2026. Sejumlah tokoh besar militer Indonesia, para jenderal yang pernah memegang tongkat komando tertinggi TNI, tanpa hadir memenuhi undangan Menteri Pertahanan, Djafri Syamsuddin. Pertemuan ini menarik perhatian publik karena menjadi momen langka berkumpulnya para mantan petinggi militer dalam satu forum resmi yang strategis. Bukan sekadar reuni biasa, kehadiran para purnawirawan ini membawa misi penting bagi masa depan pertahanan Indonesia. Dalam pengamatan di lapangan, terlihat sosok Jenderal Purnawirawan Wiranto yang merupakan mantan Panglima ABRI, disusul oleh para mantan Panglima TNI lintas generasi seperti Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, hingga Laksamana Purnawirawan Yudo Margono. Tak ketinggalan, hadir pula mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrachman, serta mantan Danjen Kopassus yang juga tokoh senior militer, Agung Gumelar. Bahkan, Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago yang saat ini mengemban amanah sebagai Menko Polhukam, turut hadir di tengah barisan para senior tersebut. Kepala Biro Humas Sekjen Kemenhan, Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait, menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan ini adalah silaturahmi formal yang bertujuan untuk menyerap aspirasi. Termasuk strategi pengembangan kekuatan TNI ke depan, sekaligus mendengarkan berbagai masukan dan pandangan konstruktif dari para purnawirawan terhadap dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang. Dalam kesempatan ini juga ditegaskan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip konstitusi dan kepentingan nasional dengan strategi defensif aktif yang berorientasi pada menjaga kedaulatan negara tanpa mengganggu stabilitas yang ada di kawasan. Selain itu, juga dibahas berbagai program penguatan postur TNI, baik dari sisi organisasi, modernisasi, maupun pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian dari upaya membangun kekuatan pertahanan yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan. Para purnawirawan apakah nanti akan jadi rekomendasi juga kebijakan yang akan dilaporkan ke Pak Presiden mungkin dari Pasal? Tentunya ini adalah menjadi bagian daripada masukan-masukan dan informasi yang diterima dari para purnawirawan, para senior, dengan harapan kedepannya itu akan menjadi bagian dari evaluasi maupun perbaikan ataupun masukan-masukan input dalam pengembangan kebijakan pertahanan negara. Terkait letter of intent yang kemarin sempat dibahas, pihak Kemhan sempat ingin mempertimbangkan kebijakan tersebut. Nah, sekarang perkembangan terakhirnya seperti apa? Ini merupakan salah satu forum dari bagian dari masukan-masukan yang diterima, ya. Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi. Langkah Menhans Djafri mengumpulkan para jenderal senior ini dipandang sebagai upaya membangun jembatan antara pengalaman masa lalu dan tantangan masa depan. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan bahwa kebijakan pertahanan Indonesia tetap berada pada jalur yang tepat, solid, dan mampu menjawab setiap ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertemuan ini berakhir dengan pesan kuat bahwa urusan kedaulatan negara adalah perjuangan tanpa akhir yang melampaui masa bakti jabatan. Pengalaman panjang para jenderal ini tetap menjadi aset intelektual yang tak ternilai bagi kemajuan tentara nasional Indonesia. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.